Mereka melaporkan apa yang Allah lakukan kepada gereja yang telah mengutus mereka. Paulus dan Barnabas menceritakan bagaimana Tuhan telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-41 di dalam serial pembahasan Kitab Kisah Para Rasul dengan tema Kebijakan Misionaris Paulus. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar keselamatan dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu, mereka kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan kota Antioquia yang di provinsi Pisidia. Di kota-kota itu, mereka berdua menguatkan hati para pengikut Kristus untuk tetap memegang keyakinan mereka kepadanya. Para rasul itu berkata, kita harus melalui banyak penderitaan sebelum masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka juga memilih beberapa orang untuk memimpin setiap jemaat. Sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan para pemimpin itu ke dalam tangan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah mereka percayai. Sesudah itu mereka berdua berjalan kembali melewati provinsi Pisidia, lalu tiba di provinsi Pamfilia. Keduanya mengajarkan berita keselamatan sekali lagi di kota Perga, lalu turun ke pelabuhan Atalia. Dari situ mereka naik kapal menyeberang ke kota Antioquia yang di provinsi Syria, yaitu tempat di mana dulu jemaat mendoakan dan mengutus mereka pergi dalam perlindungan Allah sesuai dengan kebaikan hatinya. Dengan demikian, mereka berdua sudah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Waktu Paulus dan Barnabas tiba di Antioquia, mereka mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga berkata, Allah benar-benar sudah membuka pintu keselamatan supaya bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Lalu mereka tinggal dengan saudara-saudari seiman di kota itu dalam waktu lama. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, menghindari upaya pembunuhan Paulus di kota Listra, keesokan harinya Paulus dan Barnabas pergi ke Derbe, di mana mereka memberitakan Injil dan menjadikan banyak murid. Pada titik ini, Paulus dan Barnabas mulai menelusuri kembali langkah mereka, mengunjungi banyak tempat di mana mereka telah mendirikan gereja. Akhirnya kembali ke Antioquia Syria, di mana mereka memulai perjalanan misi pertamanya. Dalam refleksi Biblika kita kali ini, kita akan meninjau kebijakan misionaris Paulus yang dapat kita petik dari perjalanan misinya. Tapi pertama-tama, mari kita rangkum secara singkat. Hal yang pertama, perjalanan kembali ke gereja asal melalui Listra, Ikonium, Antioquia. Kota Listra di mana Paulus menyembuhkan seorang lumpuh, tetapi kemudian penduduk yang kena hasutan melempari mereka dengan batu. Ikonium tempat Paulus menghabiskan beberapa waktu, tetapi kemudian mereka melarikan diri dari upaya orang untuk melempari dia dengan batu. Antioquia Pisidia
tempat Paulus memberitakan Injil di sinagoge sampai mereka diusir dari wilayah itu. Meneguhkan murid-murid, Paulus dan Barnabas menasihati mereka untuk terus bertumbuh dalam iman, memberitahu mereka untuk berharap mengambil bagian dalam kesengsaraan bagi kerajaan Allah. Yang berikutnya, mereka melantik penatua di setiap gereja. Paulus dan Barnabas dengan doa dan puasa melantik penatua di setiap gereja. Mereka mempercayakan setiap personil pengurus gereja kepada Tuhan. Mereka berkhotbah di Perga Pamfilia. Perga adalah tempat Yohanes Markus meninggalkan mereka sebelum pelayanan selesai. Tidak disebutkan tentang mereka yang berkhotbah sebelumnya, tetapi sekarang mereka melakukannya. Melalui Atalia ke Antioquia, Syria. Atalia adalah sebuah kota di pantai Pamfilia, Antioquia, Syria, tempat mereka memulai perjalanan misinya. Mereka melaporkan apa yang Allah lakukan kepada gereja yang telah mengutus mereka. Paulus dan Barnabas menceritakan bagaimana Tuhan telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Pada poin ini, Lukas menyebutkan bahwa Paulus dan Barnabas tinggal lama bersama para murid di Antioquia, Syria. Melihat kembalinya perjalanan misionaris pertama Paulus, mari kita kumpulkan apa yang kita dapatkan tentang hal yang kedua. Kita perhatikan kebijakan misionaris Paulus. Yang pertama, memberitakan Injil. Dia memberitakan Injil Yesus Kristus seperti yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Sesudah itu dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang menolak percaya kepadaku akan dihukum." Markus 16 ayat 15 sampai 16. Menjadikan murid. Dia menjadikan murid dengan memberitakan Injil, bukan hanya membaptis mereka, tetapi mengajar mereka sebagai murid. Mereka juga membangun gereja-gereja lokal. Hari ini misionaris sering mendirikan organisasi misi. Kebijakan Paulus adalah mendirikan gereja. Mereka juga memilih beberapa orang untuk memimpin setiap jemaat. Sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan para pemimpin itu ke dalam tangan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah mereka percayai. Kisah Para Rasul 14 ayat 23. Mereka juga memperkuat dan meneguhkan saudara-saudari yang mungkin menjelaskan mengapa dia menelusuri kembali langkahnya. Di kota Derbe, Paulus dan Barnabas memberitakan kabar keselamatan dan banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Sesudah itu mereka kembali lagi ke Listra, Ikonium, dan ke Antioquia yang di provinsi Pisidia. Di kota-kota itu mereka berdua menguatkan hati para pengikut Kristus untuk tetap memegang keyakinan mereka kepadanya. Para rasul itu berkata, "Kita harus melalui banyak penderitaan sebelum masuk ke dalam kerajaan Allah." Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 22. Yang menjelaskan mengapa dia mengunjungi mereka kembali. Beberapa hari kemudian, Paulus berkata kepada Barnabas, "Mari kita mengunjungi saudara-saudari seiman di setiap kota di mana kita pernah memberitakan kabar keselamatan, supaya kita mengetahui keadaan mereka." Lalu Paulus dan Silas mengunjungi seluruh provinsi Syria dan Kilikia serta menguatkan keyakinan jemaat-jemaat yang ada di sana. Mereka menabiskan penatua di setiap gereja. Penatua sebagai pengawas juga dikenal sebagai pendeta atau gembala. Mereka juga memilih beberapa orang untuk memimpin setiap jemaat. Sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan para pemimpin itu ke dalam tangan Yesus, yaitu kepada Tuhan yang sudah mereka percayai. Mereka adalah laki-laki yang lebih tua yang harus memenuhi kualifikasi tertentu. Penunjukan cepat mungkin karena orang Yahudi yang bertobat, sudah fasih di dalam firman, dan mungkin telah melayani lebih awal sebagai penatua di sinagoge. Mereka memastikan bahwa mereka di dalam pemeliharaan Tuhan
Gereja mula-mula tidak mempraktikkan suksesi apostolik. Yakobus tidak diganti. Sebaliknya, para rasul meninggalkan gereja-gereja kepada kasih karunia penyediaan Allah. Mereka juga memilih beberapa orang untuk memimpin setiap jemaat. Sesudah mereka semua berdoa dan berpuasa, Paulus dan Barnabas menyerahkan para pemimpin itu ke dalam tangan Yesus, yaitu Tuhan yang sudah mereka percayai. Selanjutnya, mereka memberi laporan kepada gereja yang mengutus mereka. Jemaat di Antiokhia Syria telah mengutus Paulus dalam perjalanan ini, dan sudah sepantasnya untuk melaporkan kembali kepada mereka apa yang terjadi. Waktu Paulus dan Barnabas tiba di Antiokhia, mereka mengumpulkan jemaat dan menceritakan semua yang sudah Allah lakukan melalui mereka berdua. Mereka juga berkata, Allah benar-benar sudah membuka pintu keselamatan supaya bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi percaya kepada Yesus. Kisah Rasul 14 ayat 27. Simpulan, kebijakan misionaris Paulus sebenarnya adalah kebijakan Roh Kudus. Allah yang mengutus Paulus dan Barnabas dalam perjalanan mereka. Allah yang tidak diragukan lagi membimbing mereka dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Paulus dan Barnabas mendirikan jemaat yang mandiri dan otonom. Mereka mempercayakan jemaat seperti itu kepada firman Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Jika kita ingin terlibat menyebarluaskan kerajaan Allah dan bukan denominasi manusia, maka kita sebaiknya mempelajari dengan cermat dan menerapkan dengan setia kebijakan orang-orang seperti Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris mereka. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya pelajaran ini boleh senantiasa menguatkan kita sebagai pelayan-pelayan pekerja-pekerja di ladang Tuhan, agar setiap hari kita senantiasa berjalan di dalam pimpinan Tuhan dengan kebijakan dari Allah Roh Kudus. Sebagaimana Allah Roh Kudus sudah menyertai Paulus, Barnabas, Silas, dan juga banyak murid Tuhan lainnya, Dia juga akan menyertai kita dengan kuasa yang sama. Tuhan Yesus memimpin, menyertai, dan memberkati kita. Shalom.